Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap setia membaca Alkitab dan tetap rajin untuk mendekat kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita pada saat ini ke dalam pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah lewat pembacaan Alkitab pada saat ini menjadikan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Tuhan yang mampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami melakukan perintah-Mu lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Di sini dengan judul Yesus memulihkan penglihatan orang buta di Betsaida. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Di sini kita melihat adik-adik bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang yang buta dibawanya kepadanya dan dia bisa sembuh, dia bisa melihat lagi dengan sempurna. Itu karena perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi di sini adik-adik kita bisa lihat ya, unik sekali cara Tuhan menyembuhkan orang buta ini. Tuhan menyembuhkan orang buta ini secara bertahap. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan sekaligus? Tentu tidak. Seperti itu ya adik-adik, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan sekaligus atau dengan hanya satu kali. Tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan kuasanya, mau supaya orang ini tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa orang buta ini disembuhkan secara bertahap. Tuhan ingin tahu sejauh mana orang buta ini percaya kepadanya. Dan ketika orang buta ini mempercayai kepada mukjizat Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dia mengalami kesembuhan total dan bisa melihat lagi. Nah adik-adik, dan pesan Tuhan kepada orang tersebut, jangan masuk ke kampung itu. Ini artinya apa adik-adik? Bahwa mungkin ada sesuatu yang mengikat orang tersebut. Ada sesuatu hal yang Tuhan ingin supaya orang tersebut tidak kembali. Itu artinya tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Nah adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita, kita pun mengalami sesuatu. Kita ingin Tuhan mengabulkan doa kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah, kita juga mungkin mengalami sesuatu yang kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di sini Tuhan mau kita tetap mempercayai mukjizat yang Tuhan berikan. Kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Sejauh mana kita percaya, disitulah Tuhan akan melakukan bagiannya. Adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini kita belajar untuk tetap mempercayai kepada pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu menurut kita. Seringkali kita memaksakan ya adik-adik, keinginan kita, kehendak kita, waktunya kita. Tetapi lewat pembacaan Alkitab pada saat ini,
Yuk kita belajar untuk menyerahkan total, menyerahkan penuh kepada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja menurut dengan kehendaknya, dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan Tuhan. Melakukan bagian kita untuk tetap berdoa, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita tidak mengulangi apa yang Tuhan tidak mau, Tuhan tidak kehendaki. Mari kita belajar percaya penuh kepada pimpinan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan. Kalian mau? Ibu pun mau. Mari kita menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari, setiap hari ke dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika kita mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, atau sesuatu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tetap percaya kepada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, mengajarkan kami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah yang besar, Tuhan yang Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi ketika kami ada masalah Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan, dan kami tetap percaya kepada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ampuni kami Tuhan yang terkadang kami masih memaksakan kehendak kami, memaksakan keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi lewat pembacaan Alkitab pada saat ini mengajarkan kami untuk tetap percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan